Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lur bersama saya Henry Alfaruk di Inspirasi Channel TV. Kali ini lur saya akan membuatkan video dan kebetulan ya lur ini bikin videonya di malam hari ya lur, dan menjelang pemetikan yang ke-21 kalinya ya lur, dan insya Allah besok kita akan panen yang ke-21 kalinya. Namun sebelum kita panen lur, saya sengaja buatkan video ya untuk mereview di petikan menjelang pemetikan yang ke-21 kalinya. Sengaja saya dibuatkan video di malam hari ya lur, dan mudah-mudahan dengan turunnya hujan insya Allah membawa berkah bagi kita semua ya lur. Dan ini lur untuk penampakan cabai rawit sniper yang dulunya lur ditumpang sari dengan seledri ya lur. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini, sampai pemetikan yang ke-21 kalinya, alhamdulillah masih bisa menghasilkan dan masih bisa kita nikmati hasilnya ya lur. Nah lur, untuk menjelang pemetikan yang ke-21 kalinya lur, ini saya sengaja buatkan video ya di malam hari. Biasanya saya membuatkan video di pagi hari, namun karena besok ada kegiatan atau ada jadwal di luar ya lur, jadi tidak bisa mengikuti untuk pemetikan ya lur. Jadi malamnya saya bikinkan videonya dulu, dan insya Allah untuk pemetikan akan dilakukan pada esok hari ya lur. Dan juga lur, untuk setelah pemetikan yang ke-21 saya rencana tidak akan perawatan ya lur, baik kocor maupun spray ya lur. Terutama spray saya tidak akan lakukan, dan saya akan mencoba lur untuk 3 kali setelah petik saya baru akan merawatnya atau menypraynya. Dan itu lur saya akan uji cobakan ya lur di pemetikan yang ke-23 kalinya. Dan insya Allah lur, tanaman ini menurut saya sangat istimewa ya lur, karena bagi saya sudah ya lur, sudah menjelang pemetikan yang ke-21 kalinya. Dan ini yang dulunya tumpang sari dengan seledri ya lur, dan seledrinya sudah tidak ada alias sudah dicabut ya lur, dan kini tinggal cabai snipernya saja ya lur. Dan ini lur kita tanam di lubang bekas, kemudian bedengannya juga bekas ya lur. Hanya kita naikkan saja bedengannya karena dulu sudah pendek ya lur, dan dipertinggi lagi ya lur untuk bedengannya. Dan alhamdulillah lur, menjelang pemetikan yang ke-21 kalinya alhamdulillah turun hujan ya lur. Sudah lama tidak turun hujan, dan mungkin kemarin-kemarin sudah kemarau ya lur. Dan penyepraian juga saya sudah melakukan atau memasukkan nitrogen ya lur, dengan menggunakan Gandasil B yang ada nitrogennya ya lur. Tetapi untuk fosfat dan kaliumnya serta unsur hara mikronya yang lengkap ya lur di Gandasil B ini. Dan kemarin-kemarin ya lur, untuk penyepraian juga saya sertakan tetap asam aminonya ya lur, supaya si tanaman tidak stres dan mengharapkan si tanaman tetap berproduksi ya lur. Dan itu lur untuk kemarin-kemarin ya, untuk penyepraian Gandasil B kemudian asam amino yang ada unsur nitrogennya tetap saya masukkan ya lur di penyepraian, karena sudah memasuki kemarau yang panjang ya lur. Tetapi nyatanya lur, menjelang pemetikan yang ke-21 kalinya
alhamdulillah ada turun hujan, dan mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini menjadi berkah bagi kita semua ya Lur. Dan insya Allah Lur, untuk pengocoran nanti saya juga akan uji cobakan ya Lur. Karena kemarin-kemarin Lur, untuk perawatan spray itu saya uji cobakan setelah petik 2 kali. Dan sekarang ya Lur, untuk pemetikan atau untuk penyepraian ya Lur, perawatan spray maupun perawatan kocor, saya akan uji cobakan setelah petik 3 kali baru saya rawat kocor maupun rawat spray ya Lur. Dan ini rencana di pemetikan yang ke-21 kalinya saya tidak akan melakukan perawatan ya Lur, dan saya akan uji cobakan setelah pemetikan 3 kali ya Lur. Jadi 3 kali pemetikan saya baru akan merawat dengan melalui spray atau melalui kocor ya Lur. Dan tidak lupa ya Lur, untuk insektisida ya Lur, di musim kemarau ini ya selalu disertakan supaya si tanaman ya tidak rusak ya Lur. Walaupun ini sebagian daunnya sudah ada yang menguning ya, tetapi insek kemudian nutrisi dan fungisida tetap dimasukkan ya Lur di musim kemarau ini untuk menjaga si tanaman tetap sehat dan tetap subur ya Lur. Dan untuk menjelang pemetikan yang ke-21 ini ya Lur, sebelum-sebelumnya saya selalu memberikan nutrisi ya, baik itu yang ada nitrogennya ya Lur, kemudian fosfat, kalium, dan unsur hara mikronya juga tetap ya Lur dimasukkan supaya si tanaman tetap sehat ya, kemudian tetap subur dan dibarengi dengan nutrisi, kemudian dibarengi dengan insektisida dan fungisida itu menyesuaikan ya Lur. Nah, untuk fungisidanya Lur, saya sebelum-sebelumnya di pemetikan yang sebelumnya itu saya hanya menggunakan 1 sendok baik itu fungisida kontak maupun fungisida sistemik ya Lur. Akan tetapi untuk insektisidanya saya gunakan rollingan ya Lur. Saya gunakan rollingan yang berbahan aktif imidacloprid, kemudian abasel, dan di rolling juga kadangkala dengan adanya decis ya Lur. Itu yang saya gunakan di musim kemarau untuk insektisidanya ya Lur, supaya si tanaman terhindar dari serangan hama ya Lur. Karena apa? Karena di musim kemarau ya Lur, biasanya itu sangat masif ya Lur untuk serangan hama. Tetapi Lur, untuk kemarin-kemarin ya Lur, saya uji cobakan 2 kali petik baru saya rawat spray, dan sekarang saya ingin uji coba setelah 3 kali petik baru saya rawat spray dan rawat kocor ya Lur. Karena setelah melihat 2 kali petik dilakukan perawatan itu baik-baik saja ya Lur, dan saya akan uji cobakan kembali ya setelah 3 kali petik baru saya rawat spray dan rawat kocor ya Lur. Dari melihat tadi ya Lur, melihat setelah 2 kali petik tidak ada gejala apapun ya, 2 kali petik baru dirawat, dan saya sekarang akan menguji coba untuk 3 kali petik baru saya rawat kembali ya Lur. Dan ini sebagai uji coba saja ya Lur, uji coba saya karena melihat dari kemarin-kemarin setelah 2 kali petik baru dirawat baik-baik saja, dan saya akan uji cobakan setelah petikan atau setelah petik 3 kali baru saya rawat di petikan yang ketiga kalinya, apakah akan baik-baik saja atau tidak ya Lur.
Demikian Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.